Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hafzalja di video yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sastra. Teori sastra adalah bagian dari ilmu sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk atau instruksi, dan tra yang berarti menunjukkan alat atau sarana. Ilmu sastra ini mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra. Yang pertama adalah teori sastra. Teori sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang asas-asas sastra serta sistem sastra. Dan yang kedua adalah sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari sejak timbul hingga perkembangannya yang baru. Dan yang ketiga adalah kritik sastra. Kritik sastra adalah ilmu yang mempelajari karya sastra dengan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap suatu karya sastra. Sebelumnya, kita juga harus tahu dulu nih apa itu kritik. Kritik adalah suatu bentuk apresiasi, artinya suatu karya diperhatikan jika kita kritik. Seorang penulis berkarya mempunyai tujuan untuk dinikmati dan membawa pengaruh baik kepada orang lain, baik itu berbentuk informasi, nasihat, dan lain-lain. 3 aspek ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah teori sastra tidak akan sempurna tanpa bantuan kritik dan pemaparan sejarah. Yang kedua adalah sejarah sastra tidak dapat dipaparkan jika teori dan kritik sastra ini tidak jelas. Dan yang ketiga adalah kritik sastra tidak akan mencapai sasaran tanpa sejarah dan teori sebagai landasannya. Bagaimana cara menikmati karya sastra? Jika kita menguasai teori sastra, kita tidak akan berada di titik suka atau tidak sukanya, enak atau tidak enaknya, tetapi kita akan berpikir mengapa kita suka akan hal itu, dan kita akan berpikir akan membuat sesuatu yang baru, kreasi yang baru, dan yang belum ada sebelumnya. Dan juga kita akan bisa mengambil manfaat-manfaatnya, faedah-faedahnya yang terkandung di dalam suatu karya sastra. Ada 3 sisi pandangan terhadap teori sastra. Yang pertama adalah tentu saja pandangan terhadap karya itu sendiri. Dan yang kedua, lahirnya sastra itu berhubungan dengan penulis dengan situasi pada masa itu. Kita tidak akan mampu menulis sesuatu yang terjadi di masa akan datang, dan seorang penulis tidak akan mampu menulis suatu karya sastra tanpa pengalaman. Dan yang terakhir adalah penikmat dan pembaca itu sendiri. Oke, baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.